Halo, ketemu lagi bersama Indo Silaban. Dengan saya sendiri Hendro Silaban. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengajar dengan menggunakan Google Classroom. Jadi yang pertama sekali itu nanti kita harus login ke email kita dulu. Jadi pertama itu kita harus login melalui email kita. Nah, di sini saya menggunakan email dari G Suite for Education. Kalau Bapak Ibu nanti menggunakan email education, email for education itu jauh lebih bagus. Kita tunggu. Nah, setelah sudah masuk, lalu kita menuju menu dari Google. Ini karena di sini belum tersedia, maka kita boleh masuk pada halaman pencarian. Kita ketik saja Google Classroom. Nah, setelah itu kita pilih pencarian paling atas. Kita klik. Kita tunggu sampai muncul tampilan kelasnya. Baik, Bapak Ibu, karena di sini saya menggunakan Google Classroom dan saya sudah gunakan untuk mengajar. Jadi di sini sudah ada kelas-kelas saya. Nanti ketika Bapak Ibu ingin menambahkan kelas atau membuat kelas sendiri, nanti Bapak Ibu tinggal mengklik tanda icon plus, lalu diklik create class atau membuat kelas. Nah, ini kita desain saja nama kelasnya. Contohnya saya buat nama kelasnya Bahasa Indonesia 12 ujian. Artinya bahwa ini nanti kelas di forum kelas ini saya gunakan hanya untuk ujian saja. Nah, bagian sectionnya coba kita buat HTML. Ini saya isi sesuai dengan jurusan yang ada di tempat saya bekerja. Lalu bagian subjeknya kita tulis mata pelajaran yang kita ampu saja. Punya saya Bahasa Indonesia. Lalu roomnya kita isi kelas yang kita akan masuki secara daring. Kali ini saya buat kelas 12A misalnya. Oke, kita tunggu sampai berhasil. Oke, baik. Nah, setelah sudah terbentuk atau sudah tersedia kelasnya, maka kita harus mendesain kelas ini supaya nanti ketika kita sudah mengajar melalui pembelajaran daring, kita sudah lebih efisien. Tapi perlu saya paparkan untuk menambahkan siswa kita. Di sini kita paling atas ini teacher, artinya guru yang mengajar di kelas ini. Nama ini saya sendiri. Nah, untuk menambahkan murid-murid nanti, kita boleh mengklik bagian sini. Kita klik lalu kita impor email dari peserta didik yang akan kita masukkan ke dalam kelas ini. Nah, karena saya sudah punya kelas, jadi saya tidak perlu lagi mengimpor. Ini sebagai contoh saja. Selanjutnya ada cara lain juga. Nah, cara lainnya adalah dengan memasukkan kode kelas. Nah,
Jadi Bapak Ibu nanti silakan memfoto kode kelas ini, lalu membagikan kode kelas ini melalui WA grupnya Bapak Ibu dengan peserta didiknya. Nanti dibagikan kode kelasnya, nanti siswa tinggal join kelas menggunakan kode ini, otomatis masuk pada menu people atau menu peserta. Nah, untuk mengatur kelasnya, untuk mengatur bagian-bagian yang akan kita ajar di sini, perlu kita desain pada menu classwork. Nah, kita pilih create. Nah, di sini kita pilih bagian topik. Oke. Contohnya nanti saya membuat di kelas ini topik atau bagian yang pertama adalah bahan ajar bahasa Indonesia. Klik add. Nah, di sini sudah ada media atau bagian yang dimana nanti ketika saya mengisi beberapa bahan ajar sudah masuk pada menu ini. Selanjutnya kita buat topik lagi. Nah, ini topik yang kedua adalah evaluasi. Kalau kita lihat lagi, nah di sini sudah ada 2 bagian. Boleh kita tambah lagi. Bagian yang berikutnya adalah, karena saya suka melakukan refleksi, yang artinya setelah pembelajaran itu nanti berakhir, saya mencoba untuk mencari tahu kira-kira apa saja yang pengalaman-pengalaman yang sudah peserta didik dapatkan. Jadi saya buat menu di sini, menu pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal menyesuaikan saja di tempat mengajarnya Bapak Ibu, tinggal menyesuaikan bagaimana desain kelas yang Bapak Ibu inginkan. Nah, selanjutnya untuk proses pembelajarannya, katakanlah sudah masuk pada hari pertama pembelajaran pertama, lalu saya ingin memasukkan materi saya ke bagian bahan ajar. Memasukkan, kita klik edit, lalu kita pilih material. Nah, saya isi di sini judulnya materi, contohnya ya, judul materinya pengenalan materi selama di kolom deskripsi. Nah, kita isi beberapa kalimat deskripsi yang menggambarkan. Boleh juga kita isi nanti dengan instruksi ya, nama dilakukan klik lalu kita ingin menambahkan materi ajar yang sudah kita siapkan. Jadi di sini ada beberapa pilihan, ada Google Drive, ada link, ada file, ada YouTube. Jadi kalau Google Drive ini adalah file-file yang sudah kita masukkan atau kita simpan di dalam Google Drive, lalu kita ingin memasukkan file itu, menambahkan file itu ke dalam kelas atau Google Classroom. Link ini berkaitan dengan link-link
pembelajaran atau artikel juga bisa, atau blok pembelajaran kita juga bisa. Jadi maksudnya gini, apabila nanti Bapak Ibu punya blog sendiri, nah di blog itu kita menulis beberapa materi. Nah, boleh saja blog itu kita kaitkan dengan Google Classroom. Nah, file berarti kalau kita memilih ini, nanti kita ingin menambahkan media atau pembelajaran dari komputer kita. Kalau ini sudah tentu tahu. Nah, selanjutnya, karena di sini saya mau mengambil file, nah saya pilih saja file. Akan saya upload dari komputer saya. Oke, saya klik upload. Terus lalu kita cari file yang akan kita upload di pembelajaran atau di kelas. Ya, ini saya cari pertama. Kita tunggu proses uploadnya. Nah, ini sudah berhasil Bapak Ibu. Ini sudah ada slide PowerPoint saya yang berisi pengenalan materi selama 1 semester. Jadi isi dari slide saya ini adalah materi pokok yang akan dipelajari selama 1. Lalu kita isi pada bagian topik. Nah, kita mau memilih atau memasukkan materi ini ke dalam topik bagian ajar. Berarti kita harus pilih topik bahan ajar bahasa Inggris. Oke, lalu kita post. Nah, di sini kita boleh lihat bahwa materi yang sudah saya upload tadi masuk pada menu ini. Nah, di sini kan belum ada. Nanti setelah pembelajaran, ketika Bapak Ibu sudah mengajar, nanti diisi. Prosesnya sama, maka create. Kalau mau evaluasi, nanti kita menggunakan. Kalau misalnya refleksi, kita menggunakan teknik. Jadi ini sudah ada materinya. Lalu saya mau ngasih tahu cara membuat soal menghubungkan Google Classroom dengan Google Form. Soal dalam bentuk akan kita kaitkan ke menu evaluasi. Kita pilih create, lalu kita pilih pertanyaan. Nah, di sini kita isi judulnya evaluasi pertama. Ini sama ya, kira-kira apa? Silahkan klik link di bawah ini, dan klik link di bawah ini untuk mengakses soal. Kita buat ke Google Form. Nah, nanti akan muncul Google Form-nya. Dan di sini kita tinggal membuat Google Form atau soal dalam bentuk Google Form. Ini kita buat judul formnya evaluasi pertama.
pilih di sini short answer atau jawaban singkat, lalu kita klik tanda wajib. Nanti siswa itu harus wajib mengisi identitas namanya. Jadi kelas di Bapak Ibu tinggal menyelesaikan aja apa-apa saja identitas yang ingin kita minta dari siswa. Lalu masuk ke soal. Pilih untuk memisahkan antara identitas dengan soal, kita pilih yang ini. Ternyata saya akan buat di sini pilihan pilihlah yang paling benar. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu soal saja. Tanggal kemerdekaan Republik Indonesia adalah pilihan A 12 Juli 1945. Kalau kita buat lagi pilihan B 15 Agustus 1445. Lalu pilihan C kita buat lagi pilihan yang benarnya 17 Agustus 1945. D 18 Juni 1045. Lalu yang terakhir dan pilihan E 17 Juli 1900. Oke, ini sudah selesai. Tinggal kita reload dulu sekali untuk memastikan. Nah, supaya kuis atau soal ini ada jawabannya, ya kunci jawabannya, kita harus setting dulu di sini. Nah, bagian kuisnya kita jadikan menjadi kuis. Lalu kita lihat presentasinya, kita lihat generalnya, kita pilih yang limit to one response. Artinya hanya sekali menjawab, hanya sekali untuk mengakses soal ini. Nah, setelah selesai kita tinggal memberikan kunci jawaban. Dalam hal ini kita pilih kunci jawaban yang benar adalah C. Lalu kita kasih skornya, misalnya 100. Kita pilih down. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita ke ini. Nanti bagian sini sudah menjadi soal yang kita buatkan tadi. Setelah itu kita pilih bagian topiknya supaya nanti soal ini, evaluasi ini masuk ke menu evaluasi. Berarti kita pilih di bagian topik, kita pilih bagian evaluasi. Nah, selanjutnya kalau kita mau atur tanggalnya boleh dari sini, tapi saya tidak perlu, langsung saya tugaskan. Nah, kita tunggu. Oke, di sini sudah ada menu evaluasi dan
pilihan evaluasi pertama yang akan dikerjakan oleh siswa. Jadi semua akses pembelajaran itu akan didapatkan dari sini. Selanjutnya, untuk melihat nilai dari anak-anak itu nanti kita ambil dari menu rate atau nilai. Nanti ketika mereka sudah mengisi jawaban-jawaban yang ada di classwork, nanti nilainya akan diisi di sini. Jadi sangat gampang Bapak Ibu. Semoga dengan tutorial ini Bapak Ibu bisa terbantu dalam melakukan PJJ dalam situasi pandemi COVID-19. Oke, sampai jumpa. Semoga kita sukses sebagai guru.